Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. وتابعين وتابع التابعين والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حق جميع السادتين ومشايخنا ومشايخنا نأخذ صلى الله عليه دهلا وسوله وقرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita teruskan ya. Kemarin kita baru sampai menangkap kesan-kesan makna dari ayat 77 sampai 83 di surah Yasin-nya. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan untuk kelompok-kelompok ayat itu. Di surah ini, ayat 77 sampai 83 itu, beliau membagi tiga kelompok ayat, tiga kelompok penjelasan. 77 sampai 79, kemudian 80 sampai 82, dan 83. Jadi ada tiga kelompok ayat atau tiga kelompok penjelasan ayat-ayatnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan beliau di ayat 77 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. 77 sampai 79. Dari ayat-ayat ini Allah mengingatkan bahwa manusia kehadirannya di bumi bukan atas kehendak dan rencananya, tetapi karena Allah yang dengan rahmatnya mencipta manusia dari nutfah atau mani ya. Ia diberi keunggulan cipta dan fasilitas yang lengkap, baik yang melekat pada dirinya dan yang tergelar di huniannya. Jadi ini kembali mengulangi apa yang sudah dijelaskan Prof. Zaini dulu tentang potensi yang sangat besar bagi manusia itu ada yang melekat dalam dirinya sendiri dan juga apa yang di sekitarnya. Jadi kelengkapan potensi manusia itu untuk bisa menjadi khalifah, untuk bisa menjadi berperan maksimal sebagai sentral kehidupan itu
ada yang melekat dalam dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan ada yang di luar dirinya. Lingkungan sekitar kita itu semuanya ya semuanya sangat memungkinkan untuk bisa tumbuh secara maksimal dan bisa berperan maksimal. Dari dalam diri maupun di luar diri itu semuanya memungkinkan untuk kita itu bisa berperan maksimal. Tinggal bagaimana kita mengolah, memanage yang ada dalam diri kita dan di luar diri kita tadi. Karena yang disediakan Allah itu bahan mentahnya. Tapi menjadikan kita sukses atau tidak, misalnya gitu ya. Itu tergantung bagaimana kita meramu bahan-bahan mentah yang ada dalam diri kita itu dan yang ada di luar diri kita. Nah, kira-kira itu logikanya. Jadi semuanya disediakan, semuanya sudah ada, tinggal bagaimana kita bisa memanage itu menjadi faktor pendorong maksimal peran kita di bumi ini. Secara hunian, bumi ini juga paling layak. Ya. Ini kalau kamu melihat bagaimana pesawat-pesawat antariksa, rekaman di sana, foto-foto di planet-planet lain, itu tampak cuma gersang, nggak ada kehidupan, pasir kayak gitu ya. Yang Indian. Jadi memang bumi ini disengaja dicipta sebagai planet yang paling layak untuk hidupnya manusia. Mungkin di sana juga ada planet, ada kehidupan lain ya, ada makhluk lain, tapi tidak seperti bumi yang dihuni manusia. Bumi yang dihuni menyimpan segala yang dibutuhkan, demikian pula laut dan udara. Ia dipersilahkan menggunakan secukupnya tanpa melanggar batas. Sayang, banyak yang berubah menjadi makhluk yang paling angkuh dan sangat gigih menentang dan melawan Tuhan dan tatanannya. Allah berjanji kepada hambanya yang menggunakan karunia-Nya dengan baik, sesuai petunjuknya, akan diberi karunia yang jauh lebih besar, sedang yang menggunakan dengan cara yang salah akan rugi sendiri. La'in syakartum la'azidannakum, wala'in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu beliau memaknai itu di siapa yang menggunakan rahmatnya dengan baik, itu dia justru akan semakin dapat rahmat lain yang lebih banyak. Sedangkan yang tidak, ya dia akan rugi dan semakin rugi. Adzabi lasyadid itu ya sudah siksaan sendiri. Kita tidak mampu menggunakan nikmat Allah itu sudah siksaan sendiri. Karena sombong manusia mudah meragukan kiamat. Ya. Jadi di ayat berikutnya, karena sombong manusia mudah meragukan kiamat, suatu proses alam yang pasti terjadi. Yang mengingkari kiamat berarti meragukan kekuasaan Allah menghidupkan kembali yang telah mati. Sehingga pertanyaan di ayat itu, mayyuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang padahal sudah hancur? Itu kan pertanyaan ragu. Meragukan kekuasaan Allah. Maka dijawab, apakah Allah yang telah terbukti mencipta seluruh langit dan bumi dan menata dengan baik, sama dengan sesembahan mereka yang dibuat menurut khayalnya? Mereka tidak mau meniti jasmaninya sendiri yang tunduk patuh kepada tatanan Allah. Dari bayi, dewasa, tua, dan akhirnya mati. Itu tatanan Allah yang pasti akan berlaku. Ya. Bayi, dewasa, tua, mati. Meskipun ada yang mati tidak sampai ke tua. Ya. Tapi kurva normalnya kan begitu. Orang hidup itu kurva normalnya begitu. Bayi bisa sedikit-sedikit merangkak, jalan, lari, dewasa, berperan maksimal,
tua, decline, mati. Itu kan kurva normalnya begitu. Dapatkah ia membelokkan atau menghentikan proses itu? Itu baru dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita renungi itu sudah tidak akan cukup ya. Manusia sering bertanya sombong, apa ada yang dapat menghidupkan tulang manusia yang sudah lumat dan telah bercampur tanah ribuan tahun? Nah, ya. Nah, kemudian ayat 80 sampai 82 ini Rasulullah diminta untuk menjawab. Jawablah Muhammad, yang berkuasa menghidupkan kembali tulang yang telah lumat dan daging yang telah menyatu dengan tanah, hanya Allah yang telah terbukti mencipta dan menghidupkan benda yang mati pada kejadian pertama. Dia yang maha mengetahui rinci seluruh makhluknya, termasuk bagaimana menghidupkan manusia setelah mati. Tanyakan kepada mereka, dari manakah mereka mendapatkan api yang sangat dibutuhkan? Siapa yang menghadirkan bahan bakar? Bukankah Allah yang menumbuhkan kayu bakar yang hijau atau bahan lain yang tersimpan di bumi? Dan karena rahmatnya pula manusia dapat menyalakan api untuk kepentingan hidupnya. Kita bayangkan, andaikan manusia itu tidak bisa menciptakan unsur api, tidak bisa kayu bakar itu tidak ya. Jadi kan elemen kayak avatar ya. Unsur di bumi ini kan ada tanah, udara, api, air, yang itu ya. Kalau salah satu elemen itu tidak ada, coba nggak ada api, itu bagaimana kehidupannya? Itu kita diminta untuk merenungkan itu. Yang di surah, yang di ayat itu apa? Alladzi ja'ala lakumul ardo, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar. Ya. Itu kita diminta merenung bagaimana dari pohon-pohon yang hijau itu bisa menjadi api dan seterusnya. Apakah Allah yang nyata-nyata telah mencipta dan mengatur alam semesta dengan sangat tertib dan telah berjalan berjuta tahun tidak kuasa menghidupkan kembali jasad manusia yang telah hancur? Tentu saja sangat berkuasa. Bala ya. Dialah yang maha pencipta dan maha mengetahui, yang ilmunya tidak dapat dijangkau akal manusia yang sangat terbatas. Bila Allah menghendaki terciptanya sesuatu, tidak ada yang menghalangi. Bahan dan unsur terjadinya sudah disiapkan jauh-jauh. Proses itu kini sedang berjalan sesuai kehendaknya. Jadi, keraguan kita mempertanyakan sesuatu, itu bukan karena sesuatu itu tidak benar. Tetapi karena akal kita seringkali belum menjangkau. Kita ragu bagaimana tulang yang sudah hancur itu bisa kembali utuh. Itu karena kemampuan otak kita itu belum bisa menjangkau. Kalau proses kejadian katakanlah dari dari nutfah itu menjadi manusia, itu kan ilmu kedokteran menemukan itu bagian dari sel yang membelah diri. Sel membelah diri, akhirnya berubah menjadi bentuk yang utuh ya. Itu kalau mau dilogikakan. Nah, ilmu kedokteran mungkin suatu saat juga akan bisa menemukan bagaimana proses dari tulang yang hancur tadi itu bisa membentuk kembali. Tapi memang bukan karena itu tidak benar, tetapi jangkauan akal kita itu belum sampai untuk bisa menjelaskan itu. Nah, suatu saat mungkin ada teknologi yang bisa menjelaskan itu. Ilmuwan mungkin bisa menemukan itu. Nah, dulu ketika Abu Bakar membenarkan Isra Mi'raj itu kan otomatis karena keimanannya. Tapi masyarakat beragamaan yang benar itu ya begitu. Untuk informasi yang jelas kebenarannya dari Allah maupun dari Nabi, ya kita benarkan dulu. Soal itu apakah masuk logika kita ataukah tidak.
Logika itu hanya mengikuti karena tidak semuanya yang ini masuk dalam logika kita. Tetapi karena logika kita belum mampu menjangkau itu. Nah, itu kira-kira begitu. Tulang-tulang yang sudah hancur ketika berubah menjadi manusia lagi, itu bukan karena kita nggak masuk akal. Bagaimana itu kita mempertanyakan itu ya. Tetapi logika kita itu belum mampu untuk bisa menjelaskan. Ya, kira-kira begitu. Nah. Maksud kalimat kun fayakun ialah bahwa kehendak Allah tidak akan terhalang baik oleh kebiasaan yang terjadi pada manusia maupun oleh pengetahuan atau rekayasanya. Jadi kebiasaan itu bukan menjadi penghalang kehendak Allah. Misalnya kebiasaan api itu panas. Itu tidak menjadi penghalang untuk bisa menjadikan api itu menjadi dingin. Jadi kun fayakun ya sudah. Kalau lumrahnya manusia itu lahir dari pasangan suami istri, Allah bisa saja melahirkan seseorang bukan karena tidak ada pasangan suami istri. Jadi proses kebiasaan yang terjadi itu tidak mengikat Allah. Karena Allah tidak bisa diikat. Wong itu semua yang diciptakan Allah. Hukum kebiasaan tadi yang diciptakan oleh Allah. Hukum yang khariqul ada juga diciptakan oleh Allah. Jadi maha penciptanya Allah itu bisa kita fahami. Allah menciptakan hukum yang berlaku secara kebiasaan. Tetapi juga Allah menciptakan hukum yang khariqul ada. Semua ciptaan Allah. Yes, itu bagian dari ciptaan Allah. Ya. Kalau wali-wali dulu itu ada yang bisa melipat waktu, misalnya gitu ya, melipat waktu. Itu ya Allah yang menciptakan hukum itu. Misalnya saya pernah baca itu ya, atau mendengar informasi. Kiai Khalil Bangkalan itu kan pernah berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba sampai terlewat waktu asar itu udah mau habis. Sudah mendekati waktu maghrib. Nah, ini gimana? Ini mau sholat asarnya. Akhirnya beliau, yuk pegangan kain saya, gitu, merem semuanya. Set, tiba-tiba dia sudah di Mekah. Nah, perbedaan Mekah dengan sini itu kan 4 jam. Jadi kalau di sini sudah maghrib, di sana kan bentar lagi udah asar. Jadi sampai sana masih dapat kebagian sholat asar, karena belum azan asarnya. Jadi karena terlewat itu, dia sholatnya di sana. Itu kalau itu kejadian-kejadian yang dialami para wali begitu. Yaitu bagian dari khariqul ada yang diciptakan Allah juga. Jadi kuasa Allah untuk mencipta sesuatu itu ada mencipta yang bersifat kebiasaan, tapi juga Allah mencipta sesuatu yang tidak biasa. Ya itu Allah yang ala kulli syai'in qadir itu. Nah itu ya. Jadi kun fayakun itu ya wis itu memang kehendak Allah begitu. Kita tidak bisa membatasi. Wah ini nggak masuk akal, gabriela bisa gitu. Wah akalmu ya nggak masuk, kira-kira gitu. Bukan itu yang nggak masuk akal kita, tapi kalau kita nggak sampai, kira-kira gitu. Ya. Oke. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang tidak disangka. Nah, kesulitan yang tidak disangka itu ya Allah ciptakan. Jadi apa? Jalan keluar dari kesulitan yang tidak disangka. Jalan keluar itu ya Allah ciptakan yang tidak disangka. Di luar dugaan kita. Ya, di luar dugaan itu kemarin kita katakan ya. Bahwa tugas kita itu hanya taat. Jalan keluarnya itu Allah akan berikan di luar sangkaan kita. Itu selalu begitu. Ya, selalu begitu. Berkali-kali saya contohkan bagaimana Nabi Musa itu. Toh. Itu dia hanya memukul tongkat, tapi tidak pernah menduga bahwa dengan memukul tongkat itu dia akan terbelah laut. Jadi jalan keluar nggak pernah disangka itu pasti akan terjadi kepada kita kalau kita taat sepenuhnya. Tugas kita taat saja. Kon subuhan esok ya subuhan. Kon sholat yang tepat waktu, sholat tepat waktu. Itu saja. Nggak usah mengerjakan yang lain-lainnya. Itu pasti nanti akan kita diberikan jalan keluar yang tidak disangka. Oke, terakhir. Surat Yasin diakhiri dengan kalimat yang menegaskan kedudukan Allah.
bahwa alam semesta berada dalam cakupan kekuasaannya, penuh dan berjalan pada tatanannya yang baku. Tiada yang menyimpang dan menyalahi tatanannya, termasuk yang menimpa manusia. Sayang manusia yang diberi keunggulan cipta, banyak yang melanggar tatanannya, dan dengan khayalnya yang terbatas, ia merintis jalannya sendiri. Sudah tentu mereka akan menemui kesulitan yang berkepanjangan karena menyalahi ketentuan yang maha kuasa. Allah saja yang maha mengetahui. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu ditutup dengan ayat yang dahsyat sebenarnya isinya. Oke, saya kira itu, saudara sekalian, ini masih ada, berikutnya masih ada kesimpulan, tapi mungkin kita sampaikan besok karena waktunya. Demikian, mudah-mudahan ada faedahnya dan menjadi bahan renungan kita di pagi ini. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.